Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, penyelamat Sintayong di tengah badai cedera. Timnas Indonesia banjir dukungan pelatih asing. PSSI ditagih janji naturalisasi pemain grade A. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Timnas Indonesia terhantam badai cedera, di mana 4 pemain dikonfirmasi kemungkinan besar akan absen. Sebagai penambal Timnas senior, Coach Sintayong memanggil Doni Tripamukas, Zaki Asram, dan Alvandra Dewangga dari Timnas U23. Jika dilihat dari posisinya, maka 3 pemain yang jadi penambal di Timnas Indonesia adalah pemain versatile. Pasalnya Dewangga bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan, dan bek kiri. Kemudian Doni Tripamukas bisa bermain sebagai winger kanan, winger kiri, dan gelandang serang. Sedangkan untuk Zaki Asra berposisi sebagai bek kanan, bisa juga multi posisi ke winger kanan. Ketiganya pun mesti ikut Sintayong bolak-balik Solo Surabaya. Rio Fahmi akan menjadi salah satu pemain Persija Jakarta yang akan memperkuat Garuda Muda mengarungi kualifikasi Piala Asia U23. Rupanya, jelang merapat ke TC, ia mendapatkan pesan khusus dari Tom Haussdorf. Pelatih berkebangsaan Jerman itu mengingatkan Rio Fahmi untuk memberikan kekuatan terbaiknya untuk Timnas U23 Indonesia. Sementara itu, pemain belakang Persija Jakarta ini mengaku tidak ada masalah soal adaptasi di latihan perdana bersama skuad Garuda Muda. 3 pemain Bunda LC diketahui mendapatkan panggilan dari Garuda adalah Adam Alis, Stefano Lillipali, hingga Nadeo Argawinata. Dalam hal ini, pelatih Bunda LC Peter Huistra menyambut baik pemanggilan 3 pemainnya ini. Pelatih asal Belanda tersebut berharap Timnas Indonesia bisa menang saat menghadapi Turkmenistan nanti. Diumumkan langsung oleh KMSK DNC melalui akun Instagram resmi klub pada Senin 4 September bahwa klub asal Belgia itu resmi melepas Marcelino Ferdinand ke Timnas U23 Indonesia. Lido sendiri sempat dikontakkan mengalami cedera, namun terkini telah dikonfirmasi pulih. Meski demikian, ia terlihat masih absen di laga terakhir KMSK DNC. Panggilan Indonesia, Marcelino Ferdinand dipanggil Timnas Indonesia untuk ikut kualifikasi Piala Asia U23. Dia akan memainkan 2 pertandingan kualifikasi. Semoga beruntung Lino, tulis KMSK DNC. Kiper Timnas Indonesia U23, Nuri Agus, bicara tentang persiapannya jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Menariknya, dia mendapatkan tugas khusus sebelum kembali ke tim setelah sebelumnya tampil di Piala AFF U23 2023. Salah satunya yakni agar bisa menambah sesi latihan mandiri sebelum kembali dipanggil timnas. Jarak yang singkat antara Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 membuat dia harus menjaga kondisi fisiknya dengan baik. Kiper Bekasi LC ini pun menambahkan bahwa proses adaptasi menjadi tantangan. Apalagi banyak nama-nama baru yang dipanggil ke U23 Indonesia, termasuk beberapa pemain abroad yang dipanggil pula. Namun dia mengaku hal tersebut tidak jadi halangan karena mayoritas pemain sudah saling kenal. Sempat memuji kekuatan skuad Garuda Muda, pelatih Taiwan U23 Zheng Tailin mengatakan dirinya tidak gentar dengan Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ini. Menjelang bersua dengan pasukan Sintayong, Zheng pun terus menganalisis permainan Indonesia dan telah menyiapkan cara untuk meredam striker Garuda Muda. Zheng menuturkan kunci Taiwan agar berhasil mengimbangi Indonesia adalah memaksimalkan kemampuan pemain bertahannya. Timnas Indonesia sendiri akan bersua dengan Taiwan U23 pada 9 September ini, yakni sebagai laga pembuka bagi Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda mendapatkan keuntungan tersendiri dari jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini. Pasalnya seluruh pertandingan di grup K bakal dilaksanakan di Stadion Manahan Solo. Selain itu, Garuda Muda juga diuntungkan dengan jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berdasarkan jadwal yang beredar, laga grup K bakal dibuka dengan laga Turkmenistan versus Cina Taipei, di mana laga itu akan digelar pada 6 September. Sementara Timnas Indonesia baru memulai perjuangan pada tanggal 9 September. Dengan begitu, staf pelatih bisa mencermati kelemahan dari lawan. Kesempatan tersebut juga banyak dimanfaatkan oleh Sintayong untuk bisa menentukan taktik yang tepat, yaitu untuk mengalahkan 2 lawannya tersebut. Meski demikian, asisten Sintayong Nova Arianto mengatakan tetap mewaspadai semua lawan-lawannya.
Timnas Indonesia sempat memiliki wacana untuk melakukan naturalisasi pemain grade A untuk Piala Asia 2023. Namun sampai sekarang tampaknya belum ada pergerakan berarti dari pemangku kepentingan. Padahal Piala Asia akan digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024. Untuk itu tak sedikit warganet yang mulai menagih janji tersebut. Kolom komentar media sosial ketum PSSI Erick Thohir pun tak luput dari sasaran penagihan janji. Sejauh ini, salah satu nama yang mencuat untuk melalui proses naturalisasi di Timnas Indonesia adalah GIZ, yang mana kini merumput bersama klub Italia Venezia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir menyatakan pihaknya akan terus berupaya agar kualitas wasit PSSI berada di level atas, yakni dalam memimpin seluruh kompetisi liga yang berputar di tanah air. Karena menurut Erick Thohir, perbaikan mutu kompetisi Liga baik Liga 1 dan Liga 2 harus paralel dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan para pengadil di lapangan hijau, sehingga kompetisi bisa berjalan bersih, fair, dan sesuai aturan pertandingan yang berlaku. Sejauh ini PSSI sendiri telah menjalani kerjasama konkret bersama JFA, yakni di bidang perwasitan dengan menggelar seleksi, kursus, dan lokakarya untuk wasit-wasit Liga 1 dan 2 musim kompetisi 2023-2024. Beberapa waktu belakangan ini, jagat maya riuh lantaran pemain sepak bola wanita Indonesia Zahra Musdalifah bercerita tentang sepak bola Indonesia kepada media Jepang. Dia menyampaikan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kompetisi sepak bola untuk wanita. Zahra Musdalifah kini tercatat sebagai wanita Indonesia pertama yang sukses menjadi pemain profesional di Jepang dengan bergabung bersama Cerezo Osaka, yakni pada Juli kemarin. Tidak ada liga wanita di negara saya, dan bagaimana saya bisa mengembangkan teknik jika tidak ada liga? Hanya berlatih dengan pemain pria, tetapi tidak ada kompetisi wanita. Karena itulah saya ingin ke luar negeri, kata Zahra. PSSI sedang bertekad mengembangkan sepak bola wanita di Indonesia. Untuk itu saat ini PSSI pun dibantu perwakilan FIFA, Simon Toselli, yang mencoba sebagai FIFA Women Football Asia. Dia membantu perkembangan sepak bola wanita tanah air. Perwakilan FIFA pun diajak dalam peresmian Super Soccer Arena di Kudus, Jawa Tengah pada Minggu kemarin. Diselenggarakan juga Liga Final Turnamen Milk Life Soccer Challenge Batch 2. Menurut Ratu Tisa, kompetisi usia muda ini menjadi langkah bagus untuk perkembangan sepak bola wanita di tanah air. Menurut Ratu Tisa, kompetisi usia muda ini menjadi langkah bagus untuk perkembangan sepak bola wanita di tanah air. Dalam hal ini, Waketum PSSI menjelaskan bahwa untuk pengembangan sepak bola wanita memang butuh waktu dan bertahap dari usia muda. Untuk itu, dengan adanya turnamen usia muda seperti Milk Life Soccer Challenge ini, PSSI pun bisa mendata para pemain, sehingga pemain-pemain yang bagus ini nantinya bisa terus dipantau dan dilihat terus perkembangannya. Setelah itu, kompetisi level atas harus dipersiapkan dengan jelas agar ranahnya ke depan bisa berjalan dengan rutin tanpa harus menunggu lagi.